Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di acara webinar penggunaan pestisida yang tepat untuk rumah tangga. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Titi selaku narasumber dan juga kader dari RW 05 Kampung Benda dan teman-teman mahasiswa lain yang menjadi peserta di webinar ini. Perkenalkan, nama saya Cut Anissa, saya berasal dari kampus IPB dan merupakan anggota dari kelompok Bekasi Kota 01 KKNT IPB. Hari ini saya akan memandu acara ini sampai selesai. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Sebelumnya ada sambutan dulu dari Ketua Pelaksana kepada Muhammad Aldi Lutfiansyah, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih moderator atas waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Oke, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Titik Siti Yuliani SU selaku dosen pembimbing lapang kelompok 1 KKNT IPB Bekasi Kota, dan juga kebetulan sebagai pembicara di acara webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Yanin Sucipto selaku pelaksana tugas Ketua RW 05 Kelurahan Jatirasa. Yang terhormat para Ibu Kader Posyandu RW 05 Kelurahan Jatirasa, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita semua bisa berkumpul dan mengikuti acara webinar di tengah keterbatasan pandemi ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan ke Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Aldi Lutfiansyah dari jurusan Teknologi Hasil Perairan selaku Ketua Kelompok KKNT IPB Bekasi Kota 01. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk mengadakan acara webinar kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara webinar kali ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara seminar online ini. Jadi judul webinar kali ini adalah penggunaan pestisida rumah tangga. Penggunaan pestisida rumah tangga. Seperti yang kita tahu, belakangan ini khususnya di Kota Bekasi sedang marak-maraknya di tengah pandemi ini juga demam berdarah ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oleh karena itu sangat penting sekali kita mengetahui terkait penggunaan pestisida rumah tangga sehingga kita dapat membasmi hama-hama dan juga misalnya nyamuk demam berdarah dengan efektif dan juga efisien menggunakan baik itu bahan sintetik atau bahan organik. Jadi harapan saya mudah-mudahan acara webinar ini dapat berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan tidak ada lagi seperti tadi ada orang asing yang masuk dan mengganggu seperti tadi. Mudah-mudahan lancar, dan saya ucapkan sekali lagi selamat mengikuti acara webinar kali ini. Terima kasih, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aldi atas sambutannya untuk membuka acara kita. Nah, selanjutnya ada sedikit pengenalan mengenai narasumber kita, yaitu pengenalan berupa CV dari Ibu Titi Yuliani. Nah,
Ibu Titi ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 55 dan beliau adalah dosen di Fakultas Pertanian ITB University. Pendidikan beliau yaitu dari SD hingga S1 beliau berada di Solo, lalu S2 beliau kuliah di Yogyakarta, lalu S3-nya beliau kuliah di Bogor yaitu di IPB dan melakukan sandwich program ke Belanda. Lalu beliau juga bertempat tinggal di Bekasi Timur, Bekasi. Maka dari itu makanya beliau adalah dosen pembimbing kita sekaligus menawarkan diri untuk memberikan materi kepada kita semua. Semoga materi yang akan Ibu Titi berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kepada Ibu Titi dipersilahkan untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih pada Cut Anissa sebagai MC ya, bagus. Dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, di tengah-tengah puncak-puncaknya pandemi ya, semoga ini puncaknya sudah menurun dan tidak akan naik lagi. Kita semua dalam perlindungan Allah. Yang masih sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, sehat kembali, dan yang sehat tetap menjaga kesehatannya. Insya Allah semuanya nanti akan menjadi sehat semuanya. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Saya sangat berterima kasih dan juga kepada yang terhormat Bapak RW 05 dari Jatirasa ya, karena telah membantu mahasiswa kami untuk melakukan KKN di lokasi sekitar yang Bapak pimpin warganya. Juga saya terima kasih kepada masyarakat yang sudah menerima mahasiswa KKN dari IPB dengan keterbatasannya, karena memang juga dari IPB ada PPKM ya, agar semuanya itu selamat. Maksudnya, kami tidak melakukan offline atau turun lapang yang banyak, mungkin mahasiswa juga sudah melakukan, tapi tidak banyak, itu karena saling menjaga. Kami khawatir kalau mahasiswa kami membawa virus, tapi juga kami khawatir mahasiswa kami terkena virus, sehingga hal itu sangat kami batasi ya. Perintah dari Rektor IPB sesuai surat edaran itu sangat-sangat dibatasi untuk mahasiswa langsung bertemu dengan masyarakat. Oleh karena itu kalau sampai keinginan masyarakat bertemu itu belum terlaksana, nah itu kami yang mohon maaf. Juga kepada ibu-ibu kader yang alhamdulillah insya Allah yang dirahmatin Allah ya, ibu-ibu kader ini sangat luar biasa perjuangannya untuk posyandu, mungkin juga poswindu untuk lansia ya, apalagi kalau ada kader BKB ya, guru BKB itu luar biasa. Di samping setiap bulan dia mengadakan kegiatan, mungkin dari sisi administrasi ya itu sangat sekarang itu sangat detail ya, sehingga kalau tugas dari mulai pagi menyiapkan posyandunya, menata mungkin meja, kursi ya, timbangan, sampai nanti selesai mungkin belum makan pagi gitu ya. Kalian semoga mahasiswa juga belajar dari itu ya, betapa ibu-ibu ini, kader-kader ini perjuangannya udah luar biasa. Juga kepada mahasiswaku, insya Allah semoga sampai selesai nanti kalian dalam keadaan sehat ya. Apa yang kalian lakukan itu insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat, juga bagi dirimu sendiri. Karena ini pengalaman KKN ini tidak ada duanya ya, tidak 2 kali kalian lakukan di perguruan tinggi. Ya di
semester 7 ini kalian melakukannya. Baik, Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya banggakan, silahkan mau bantu saya share screen. Siapa Halia tadi atau saya? Maaf, suara saya jelas enggak ya, Aldi? Cut? Terdengar jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ya. Dari awal, ini terakhir, saya belum mau terima kasih dulu. Mungkin slide pertama ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya di sini sebetulnya hanya ingin menggambarkan, terutama ibu-ibu di Jakarta waktu itu ya, bagaimana beliau-beliau menggunakan pestisida. Nah, pestisida di sini bukan pestisida pertanian ya, tapi pestisida rumah tangga yang ibu-ibu sering bilang obat nyamuk, obat semprot itu sebetulnya bukan obat ya Ibu. Kalau obat itu kan menyembuhkan. Ini sebetulnya pestisida ini tidak ada yang tidak beracun. Semua pestisida itu beracun ya. Jadi kalau dikatakan obat itu sebenarnya salah ya, karena mereka itu memang beracun. Oke, lanjut. Ini ini gambar tangan itu ya. Betapa dia menggunakan autan yang semprot kecil itu ke tangan itu sangat luar biasa itu, sampai menetes-netes ya. Ini benar terjadi ya. Jadi dia menggunakan autan semprot itu. Kemudian setelah itu diratakan di lengannya. Lanjut. Oke, latar belakang tidak banyak saya ini ya, tapi yang jelas sudah banyak. Saya yakin setiap rumah banyak menggunakan pestisida. Ya, padahal kalau ditanya bahaya enggak, ada yang tahu, ada yang tidak, gitu ya. Jadi bahkan permintaan semakin tinggi dan semakin banyak digunakan itu di rumah-rumah pada saat demam berdarah tinggi, bahkan fogging, ya. Dan sebetulnya mereka itu untuk fogging itu maksudnya sebetulnya akan membunuh atau menghilangkan nyamuk. Dan kita tahu sebetulnya serangga hama itu di samping yang mengganggu manusia menggigit ya, ada juga yang menyebabkan beberapa penyakit ya seperti demam berdarah yang paling banyak, sampai terjadi kejadian luar biasa, malaria, cikungunya waktu itu ya cikungunya. Terus tipus, disentri. Jadi bukan hanya nyamuk ya, semut, maaf ya agak menjijikkan tapi ini harus saya ceritakan. Semut yang memakan atau membawa ludah atau membawa ingus ya atau dahak dari orang yang sakit, kemudian dia naik ke makanan, secara tidak sadar kita makan. Nah, itu patogennya yang ada di makanan itu termakan oleh kita, itu yang menyebabkan sakit. Lalat juga demikian. Kalau kita jajan ya, kita nggak sadar. Padahal makanan itu sudah ditelorin oleh lalat. Telurnya nggak kelihatan putih, gitu ya. Putih, menggerombol kecil gitu. Kamu nggak sadar. Mungkin dianggap itu adalah bukan kotoran. Bahkan bukan telur lalat ya. Saya sering memperhatikan hal itu. Nah, sebetulnya kenapa sih kita menggunakan pestisida? Karena apa? Merasa terganggu ya, tidak nyaman, mengganggu suara,
Mungkin kalau mau tidur ada suara nyamuk, kamu risih banget. Langsung dicari, ditepok, di apalah, dengan marahnya memakai mungkin sapu lidi lah, apalah. Belum juga lalat. Lalat kadang masuk rumah itu berterbangan ya, juga makanan ya di warung-warung itu merasa kebersihannya kurang. Dan secara fisik memang mengganggu ya, kita melihat itu. Bahkan ada mahasiswa saya melihat serangga begitu itu pingsan. Dia nggak bisa. Bukan kecoa saja, nyamuk pun dia begitu. Nah, terus kamu gimana dong? Ya nggak tahu, Bu, pokoknya itu. Kok kamu masuk di sini proteksi tanaman? Iya, Bu, saya pikir ya tanpa berhubungan dengan hama-hama seperti itu ya. Jadi tapi dia nggak bisa lanjut karena memang kalau melihat serangga dia nggak bisa gitu. Akhirnya dia keluar. Nah, semua itu sebetulnya merupakan pencemaran ya, pencemaran di lingkungan, dan dampaknya sebetulnya penggunaan pestisida ini bisa meracuni manusia, hewan. Hewan ini bisa hewan yang target memang untuk disemprot untuk hama, tapi yang non target juga ikut mati ya, ikut terganggu. Lanjut. Yang jelas pestisida itu sebenarnya bisa mengganggu ini ya, kesehatan ya. Ya, lanjut. Nah, ini kondisi lingkungan yang kalian mungkin pernah atau tidak pernah. Jadi yang ada di sebelah kiri ya, yang bapak-bapak ini, itu depannya itu sebetulnya got. Tapi di jalan, bapak jalan ini ya, ini adalah yang sebelah kanan ini. Jadi pas sebelah kiri, ini rumah penduduk, depannya itu pas got yang tidak jalan. Ini ada di Pademangan, ya, di Jakarta Utara. Ini sama sekali itu tidak jalan. Tapi mereka nyaman-nyaman saja ya tinggal di sini. Nah, sementara yang di bawah ini lebih rapi, ya, ini ada di Jakarta Pusat di daerah Menteng. Mereka sebelahnya ini saluran air juga, tetapi cukup bersih dan tinggi ya, pinggirnya tinggi. Beda sama yang di atasnya ini bahkan airnya mungkin kalau hujan meluap kali ya, beda sama yang di bawah. Lanjut. Nah, ini permukiman yang saya sandwich program ya. Ternyata yang namanya anak-anak itu sama aja. Siang-siang bolong nggak tidur, tapi dia main keliling di komplek. Dan di Belanda itu kan terkenal sepedanya ya. Ini bukan jualan sepeda ya, ini tempat parkir sepeda. Jadi begitu rapinya mereka tidak ada tukang parkirnya. Semua menempatkan masing-masing termasuk yang di atas. Tapi kalau di atas ini mereka menaruh masing-masing. Terus sungai di sana sebelah kiri ini masih aktif untuk penyeberangan ya, bahkan mobil pun bisa menyeberang. Dan ini gratis. Saya sering menggunakan ini. Terus mereka itu kan sebelah kanannya ya, orang-orang di sana itu traveling atau kemana-mana itu naik sepeda ya, bahkan anjing pun sampai diboncengin. Sangat sayang sama anjingnya. Nah, sebelah kanan lagi ini ada rumah yang depannya ini adalah sungai kecil. Ini sebetulnya gambaran waktu Belanda itu ke Jakarta, yaitu Kalimalang. Itu sebetulnya akan dibuat seperti ini. Jadi rumah di pinggir ini, di sepanjang sungai ini, depannya Kalimalang itu. Dan ini setiap rumah, hampir setiap rumah itu punya punya kapal kecil, ya, perahu kecil untuk mobilitas mereka ke sana sini melalui sungai. Nah, sebelah bawah ini adalah permukiman yang dekat dengan selokan juga. Lanjut.
Lanjut ya. Nah, sebetulnya yang dimaksud hama dalam rumah tangga itu apa saja? Saya membatasi serangga ya. Jadi untuk tikus itu enggak saya masukkan. Karena yang banyak digunakan dengan pestisida rumah tangga itu adalah untuk serangga. Lanjut. Kecoa, nyamuk ya, semua tahu. Yang tangan di bawah ini adalah di penelitian ya. Jadi tangan ini dimasukkan di nyamuk yang ada di kurungan ya, yang sedang diternakkan. Lanjut. Nah, kalau tahu ya Bapak Ibu, sebetulnya nyamuk ini bertelur sekitar 100 sampai 200 ya. Kemudian dia akan menetas, larvanya itu ada di dalam air. Terus menjadi pupa. Itu menggantung ada di bawah permukaan. Lanjut. Ini kenapa saya tunjukkan, nanti hubungannya dengan pengendalian ya. Kecoa, kita tahu semua ya. Coba saya tanya, kalau di rumah lihat kecoa satu, itu sebetulnya jumlah kecoa ada di rumah Bapak Ibu itu berapa? Kira-kira berapa? Kalau ada kecoa satu lewat, itu kira-kira yang ngumpet itu berapa? Ratusan, Bu. Ratusan, betul ya. Jadi jangan dikira kalau kecoa lewat satu malam itu malam-malam ada yang lewat satu itu temennya banyak, nggak kelihatan ya. Oke, lanjut. Semut. Ini semut ada yang mengatakan ini mengganggu. Tapi ada yang mengatakan enggak. Kalau di ilmu PTN, kalau di sini ada mahasiswa PTN ya, proteksi tanaman, semut itu bukan hama, ya. Dia itu sebetulnya berguna. Bahkan di Al-Quran pun semut berguna ya. Kita enggak boleh membunuhnya dengan cara membakar. Itu tuh enggak boleh. Lanjut. Lalat. Nah, jelas lalat itu kalian mesti merasa jijik ya. Tapi saat ini sekarang ada lalat yang bisa untuk membuat sampah menjadi kompos. Lalat apa itu? SF. Lalat ya, yang margot. Kalian membuat itu enggak di programnya? Ya. Itu sebetulnya bisa untuk membuat kompos. Ya, lanjut. Rayap. Rayap ini sangat mengganggu dan saya sendiri termasuk yang rumah saya kena rayap. Jadi begini, karena saya orang fitopatologi ya, penyakit, jadi saya rayap ini nggak begitu memperhatikan. Sebetulnya ini bukan bidang saya untuk hama ini. Saya hanya melihat perilaku manusianya. Jadi rayap ini bisa ada di dalam tanah, bisa ada di kayu, ya. Bahkan buku saya habis sama rayap, ya. Jadi kalau siang begitu kok di rak buku saya itu bunyi krek 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 gitu. Ternyata saya nggak merasakan apa-apa, saya pikir itu apa gitu. Setelah saya bersih-bersih, saya turunkan, ternyata buku saya tuh separuh tuh sudah habis sama rayap. Waduh, sayang banget ya. Nah ini rayap itu ada yang punya kayak moncong gitu ya, ada yang tidak bermoncong. Itu adalah prajurit dan pekerja. Itu adalah contoh rumah rayap ya yang jadi kalau ada hal seperti ini ya yang ditunjukkan jari ini sebenarnya adalah rumah rayap. Sebelah kanan lebih parah lagi ya.
Ini saya ambil di di lab Cikabayan ya. Itu dulu waktu belum diperbaiki itu banyak yang kena rayap. Lanjut. Nah, laron. Kan sering kalian kalau ini musim laron, kan tidak setiap saat ya. Nah, ini biasanya dia mengumpul di lampu. Oleh karena itu kalau pas musim laron sebaiknya lampu dimatikan ya biar laronnya tidak ke sana. Banyak yang berterbangan begini ya terus jatuh, apalagi kalau di bawah ada air ya. Jadi mereka tidak akan terbang lagi. Tapi sebetulnya laron ini enak loh. Saya waktu kecil sering mencari, saya kumpulkan, kemudian sayapnya saya hilangin, saya goreng, kasih garam dikit, oh gurih sekali ya. Ini sebenarnya laron itu dari apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Dari PTN? Dari PTN siapa? Laron ini dari rayap, ya. Jadi suatu saat dia akan membentuk sayap. Terus itu berarti kalau begini itu dia akan memisahkan diri nanti akan menjadi ratu, mempunyai komunitas sendiri. Ya makanya ini tidak akan saya klasifikasi karena memang dia adalah rayap itu. Lanjut. Nah ini serangga rumah tangga yang saya temukan di Belanda ya. Dari sekian ini itu mengganggunya di luar rumah. Terutama tawon kuning ini. Jadi ada semacam tawon yang tidak mengeluarkan madu. Dia membuat rumah ada di sebelah kanan bawah. Itu ada lubang di tembok. Ya. Kalau ada lubang begini, mereka tuh udah ketakutan sekali. Ya langsung manggil petugas itu agen insektisida, terus dia minta disemprot. Dan yang paling kanan itu adalah selaken. Selaken itu begitu tidak mempunyai rumah. Ini kalau malam jalan ini, ya. Oke, lanjut, nggak usah saya jelaskan semua. Nah, ini saya juga sempat memotret serangga-serangga hama yang ada di pabrik di Bayer, ya, di Jerman. Ternyata yang saya heran, ini semua hidup, ya. Jadi ini dikasih di tempat ditempelkan ini adalah hidup. Memang dipakai untuk koleksi. Yang paling saya heran sebelah kanan, yang tadi belum ditemukan, kanan atas, ya. Kalau siapa ini sebagai yang operator saya, operator sorot itu bisa kursornya dimainkan. Nah, di sebelah kanan atas ini adalah apa? Kutu rambut, ya, sampai kutu rambut aja dipelihara. Dan sebenarnya sampai sekarang ini kutu rambut itu masih ada, ya. Tapi karena tingkat kebersihan kita meningkat, jadi kutu rambut sudah sangat berkurang. Dan saya lupa tempatnya. Tapi salah satu dari ini ada tumbila. Tumbila itu apa ya? Yang ada di kursi, ada di kasur. Oh iya. Sorry. Yang di asrama Putri, asrama Putra, ada binatang itu di kasur kalian. Kemarin kapan tahun berapa itu ada yang komplain ya karena di kasurnya banyak tumbila. Kalau
Di Jawa namanya tinggi. Kenapa ya dibilang tinggi? Saya juga nggak tahu. Ya, zaman dulu kan kursi kita ini berupa rotan gitu ya. Itu kalau dipacarin temenmu, mereka nggak betah karena kursinya banyak, kursi rotannya banyak tumbilannya. Sorry. Lanjut. Dan baunya nggak enak ya kalau ini. Ini adalah koleksi di pabrik Bayer juga di Jerman ya. Dari mulai autan yang tadi, terus yang sebelah kiri ini yang kuning itu berupa seperti apa ya? Dioleskan saja tapi bukan berupa cair ya. Terus yang kanan semua itu adalah cair, semprot ya, ada baygon, nggak tahu sekarang baygon masih ada atau enggak. Ibu-ibu mestinya tahu nih. Baygon masih ada enggak, Bu? Ibu kader? Masih ada baygon, Bu? Karena apa? Saya nggak tahu sama sekali. Saya ini di rumah Masih Bu, masih ada. masih ya, masih banyak yang pakai ya Bu ya. Ada Bu. Ya Allah, ya. Saya tuh nggak pakai sama sekali Bu di rumah itu ya. Oles juga enggak. Dan alhamdulillah ada nyamuk ada, tapi saya ya merasa tidak terganggu. Kalau memang terganggu saya ambil sapu lidi aja ya, terus saya gebuk gitu. Oke, terus ini yang sebelah kanan bawah ini istilahnya ibu-ibu bilang obat nyamuk bakar ya. Ini padahal pestisida. Ini sangat beracun ya uapnya. Terus ada yang berupa listrik, mana yang listrik ya? Nanti saya perlihatkan. Lanjut. Nah, di Indonesia itu pestisida itu banyak digunakan untuk nyamuk. Beda untuk di Eropa. Di Eropa, terutama di Belanda, itu banyak digunakan untuk semut. Jadi mereka itu sangat terganggu dengan semut. Apa ya, di sana itu, apa karena cuacanya dingin ya, jadi nyamuk itu nggak banyak. Bahkan saya tidak menemukan di kamar. Ya, saya menemukan itu nyamuk itu ya pada saat mencari masalah begini. Jadi mereka lebih banyak menggunakan pestisida rumah tangga untuk di luar rumah, tidak untuk di dalam rumah. Ya, lanjut. Lanjut, ya. Baik, sampai sini paham ya cerita dari Sri. Untuk sasaran menggunakan pestisida ini adalah lebih banyak daripada yang tidak menggunakan. Yang tidak menggunakan mungkin termasuk saya ini 4,5% ini ya. Yang lain itu hampir tadi saya sampaikan setiap rumah menggunakan, dan keputusan untuk menggunakan pestisida atau tidak ini adalah emak-emak ya, ibu-ibu. Karena apa? Mereka melindungi anaknya ya, melindungi keluarganya, sehingga dia selalu paling cepat tanggap. Aduh, obat nyamuknya habis nih, obat semprotnya cepat beli. Nah, itu keputusannya pada ibu-ibu. Lanjut. Nah, ini di samping ya pestisida tadi di dalam rumah tangga juga keputusan itu ada di RW. Biasanya kalau ada yang demam berdarah berapa orang gitu ya, langsung lapor ke RW minta fogging gitu. Nah, ini bapak-bapak sedang mengadakan fogging, tapi ternyata tidak semuanya setuju ya dengan fogging ini. Termasuk saya. Saya tidak setuju. Ya, mestinya kamu nanti menanyakan kenapa ya. Dan ini kalian lihat pada saat fogging
Bapak ini tidak menggunakan masker. Mungkin kalau sekarang menggunakan masker ya, tapi saat itu mungkin belum ada pandemik ya, mereka enak aja, padahal ini sangat berbahaya kalau terhirup. Lanjut. Nah, frekuensi untuk menggunakan ini adalah setiap hari. Itu paling banyak menggunakan setiap hari. Terus ada yang terjadwal, ada yang menggunakan itu kalau ada hama saja, ya. Tapi hampir setiap hari itu ibu-ibu ini atau anggota rumah tangga itu menggunakan. Terus waktu penggunaan hampir semuanya itu sore, disemprot dulu ya, baru tidur atau pada malam, atau biasanya kalau pelajar atau mahasiswa menggunakannya pada saat belajar ya, itu obat atau pestisida semprot ditaruh di meja, begitu ada nyamuk atau apa serot gitu ya. Bahkan ibu-ibu juga begitu, serot gitu. Di mana ada nyamuk bukan digebuk atau diginiin tapi disemprot ya, karena itu yang enak. Lanjut. Nah, ini hampir semuanya ibu-ibu itu saya nggak yakin ya kalau pada saat awal membeli dulu itu membaca di label itu. Karena ada beberapa label yang saya lupa menampilkan, itu ada termasuk gambar tengkorak, gambar silang, itu sudah menunjukkan tingkat bahaya pestisida. Terus saya juga nggak yakin kalau ibu-ibu atau kalian yang menggunakan itu sesuai aturan dosisnya. Karena tidak membaca, jadi dosisnya tidak tahu, bahkan jarak ya. Jarak dari orang yang nyemprot itu ada sebetulnya. Ya, lanjut. Nah, dosis iya tadi sudah disinggung, tapi yang tidak sesuai dosis itu lebih banyak. Tidak tahu, nggak tahu berapa, pokoknya ada nyamuk, ada kecoa, ada semut, ya aku semprot gitu ya. Mau berapa kali semprot, pencet, itu saya nggak tahu karena nggak tahu dosisnya. Lanjut. Nah, cara lain sebetulnya untuk mengatasi terutama nyamuk ya, itu bisa dengan selain dengan pestisida, bisa dengan kasa, kain kasa tidur. Ada yang cantik kok. Ini contohnya nanti kurang bagus ya. Terus ada pakai raket, kelambu, ya, kelambu untuk tempat tidur. Kemudian mengatur ventilasi atau dengan kipas angin ada. Terus untuk lalat dengan perekat ya, atau bahkan dengan tanaman. Nanti tanaman saya perbanyak karena itu akan lebih efisien ya. Terus ada pakai pemukul lalat juga. Lanjut. Nah, ini pakai kasa begini sebelah kiri, tapi banyak rumah tangga yang tidak mau, termasuk saya, karena mengganggu estetika ya, sepertinya kok kumuh gitu. Sebelah kanan kelambu, tapi kelambu ada yang cantik kok, cuma satu dari atas terus menjuntai ke bawah ada ya. Lanjut. Yang ini bisa agak cepat. Nah, ini perekat lalat. Nah, yang saya ingin sampaikan ini ember. Kok bisa ember? Ini ada ibu-ibu pinter sekali. Dia menyediakan ember. Itu nyamuk jelas kalau ada air, dia akan ke situ. Ya, karena kan telurnya kemudian menetas. Setelah itu diapakan? Kalau sudah banyak larvanya itu berupa jentik-jentik, dibuang, tapi jangan dibuat ke ini ya, ke got ya, di dalam tanah, kemudian ditimbun, dia jelas akan mati. Itu sangat mengurangi banyak sekali. Jadi
dia menempatkan beberapa ember yang ada kain kasa itu di pojok-pojok gitu. Kemudian sebelah kiri ini pakai elektrik ya untuk mengusir nyamuk. Ini ada pestisidanya di dalam. Nah, yang kanan ini ibu ini untuk nyamuk juga pakai raket listrik ya. Itu bunyinya cetik-cetik itu. Lanjut. Nah, tadi yang memakai tanaman, ini ada beberapa tanaman ya. Kalau yang dari PTN apal banget, tanaman refugia. Ini juga tidak hanya untuk nyamuk, untuk hama. Ini pengusir hama. Hampir semua hama, baik hama pertanian maupun rumah tangga, ini ditanam di dekat tanaman budidaya yang dibudidaya ya. Tanaman utama, kemudian ini. Kalau di luar negeri sudah terbiasa menanam refugia ini. Dan sekarang di Indonesia kalau kalian ke kampus Darmaga lewat belakang, itu petani sudah menggunakan ini di pinggir sawahnya ya. Lanjut. Ini contoh-contoh tanaman untuk mengusir nyamuk. Zodia, sudah banyak ini zodia ini ya. Terus lavender, bahkan untuk bahan baku pestisida ya, baunya itu yang wangi. Lanjut. Marigold itu seperti tai kotok ya. Ini baunya nggak enak. Lanjut. Serai kalau ditanam itu baunya sebetulnya juga wangi dan nyamuk nggak suka. Lanjut. Daun mint ya, biasanya kita dipetik untuk campuran minuman di teh. Lanjut. Selasih, kalau kita selasih kan diambil bijinya ya, untuk dawet, untuk es. Tanamannya seperti tanaman kemangi ya. Ini sebelah kanan seperti kemangi, tapi tidak untuk kemangi. Selasih ya selasih. Lanjut. Ya, next. Tanaman geranium. Ya, ini biasa untuk tanaman hias. Lanjut. Ya, masih ada? Nah, ini begini. Bisa dibuat untuk di dalam kamar. Kalau tadi tanaman kan di luar ya, terutama di pinggir-pinggir dan di depan pintu. Jeruk nipis bisa dibelah, kemudian dikasih cengkeh, ditaruh di pojok-pojok kamar, atau bawang putih ya. Kalau bawang putih termasuk mahal ya. Ini juga dikeprek, kalau saya nggak sabar ya, dikeprek atau diiris kecil, ditaruh di piring-piring, juga ditaruh di kamar. Yang sebelah kanan ini serai. Serai diiris-iris, taruh di piring, kemudian ditaruh di dalam kamar. Ya, jadi sebetulnya semua itu akan mengeluarkan aroma karena mempunyai senyawa tertentu, saya tidak hafal, termasuk salah satu eugenol itu yang tidak disukai oleh serangga hama rumah tangga. Ya, lanjut. Nah, di Belanda itu pengendalian ya, selain sebelah ini untuk air panas, dia menyiram semut dengan air panas sebelah kiri, sebelah kanan ini memakai apa itu, minuman anggur ya, untuk selaken tadi, untuk bekicot yang tidak punya rumah. Dan pinternya apa? Selaken ini saya coba, saya juga dikasih tahu dulu sebelumnya. Coba dikasih minuman anggur yang tidak enak. Tidak mau dia. Tidak mau datang. Datang pergi lagi. Tapi kalau anggurnya enak, itu dia datang. Dia minum gitu istilahnya. Berarti pinter juga ya si bekicotnya ini. Jadi dia milih yang enak. Nah, setelah itu dia mabuk.
Terus yang sebelah bawah itu sudah ada di beberapa restoran ya atau di beberapa mall itu menggunakan ini. Rumah-rumah juga ditaruh di luar. Ini adalah botol yang atas tertutup, bawah ini terbuka. Tapi di sebelah pinggirnya ini cekung. Jadi dikasih air di pinggir. Jadi serangga itu masuk ke dalam lubang melalui bawah. Ini agak-agak ke atas ya. Jadi tidak menempel meja. Kalau menempel meja serangga nggak bisa masuk. Setelah itu serangga ini akan mati karena terendam di sekitarnya. Jadi ini banyak dipasang di ini tengah ini pagar kuning ini dipasang begini tuh jangan kaget kalau melihat begini ini berarti untuk memperangkap serangga hama. Ya, setiap rumah sudah banyak yang mempunyai botol begini. Lanjut. Nah, coba kalau menggunakan pestisida di Indonesia, terutama ya di Jakarta, Bekasi itu, kita banyak menggunakannya itu di dalam rumah ya. Di area luar rumah itu sangat sedikit. Di dapur ada juga ya. Terus untuk binatang juga ada ya, kita menggunakan untuk binatang. Terus untuk badan sendiri ada, yaitu untuk oleskan ya. Kalau mau anak-anak mau berangkat sekolah diolesin dulu ya. Lanjut. Nah, ini tempat penyimpanan ya. Coba kalian lihat, maaf Bapak Ibu lihat, yang aman itu memang tidak terjangkau anak-anak, yaitu di atas almari. Bahkan ibu ini kenapa ada di belakang? Karena biar dia mudah. Kalau ada nyamuk langsung diambil, di belakangnya semprot gitu ya. Terus ada di dekat TV agar mudah menggunakan. Ada yang lebih rapi yaitu di laci ya sebelah kanan. Kemudian dari kiri bawah itu ada di luar rumah, saya lihat. Terus ada di kamar ya. Nah, yang berbahaya ini ya itu karena nggak bisa disalahkan ya perusahaan pestisida ini membuat kemasan atau tempat pestisida ini bagus. Warnanya coba kalian lihat yang diambil anak-anak ini. Ini warnanya kan cantik, orange, ya, baygon hijau, sehingga kalau menaruhnya di bawah itu anak-anak akan suka dan disamperi. Gitu. Ini sangat berbahaya ya. Terus sebelah kanan almari, bahkan ada di dapur nih, yang paling kanan. Ini dia simpan di dapur, bahkan dekat mereka masak. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Lanjut. Nah, yang saya bandingkan kalau di Belanda banyak yang sudah paham ya, mereka itu ditempatkan di garasi, dibikinkan rak sendiri, dicampur dengan biasanya orang-orang di sana itu suka berkebun bunga ya, jadi dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Ini sudah lebih bagus, tapi ada juga yang ada di wastafel. Ya, karena memang dia membutuhkan di rak ini di wastafel, dia membutuhkan pada saat di kamar mandi. Ya, lanjut. Nah, kalau tidak habis diapakan? Itu ya. Kalau isi ulang tidak habis, mereka disimpan. Ya, bahayanya kalau tidak sekali habis disimpan, kalau teraih anak-anak itu tidak bagus ya, berbahaya. Kemudian kalau sudah habis diapakan? Yang kalau beli yang sekali pakai semprot itu kan nggak bisa diisi ulang, ada yang tidak isi ulang, dia dibuang. Nah, bedanya kalau di luar negeri itu ada box khusus untuk kemasan kimia.
Kalau di Indonesia belum ada. Jadi kita itu hanya punya tempat sampah itu yang organik dan plastik gitu ya, yang tidak organik. Kalau di sana ada 3, yang satu itu adalah untuk khusus kimia dan itu boxnya tertutup. Kalau kita dibuang sembarangan, nih ya, kalian lihat ada bekas autan yang oles ya, takset, terus ini ada botol gitu, obat semprot yang dibuang sembarangan. Lanjut, padahal di dalamnya masih ada tuh mungkin ya. Lanjut. Nah, ini box kimia ya untuk tempat tempat membuang zat-zat kimia ya. Jadi dia tidak dipasang di sini sebelah kanan ini dia tidak dipasang begini, tapi khusus box ini tertutup. Nah, ini yang mungkin KKN sebetulnya bisa mengajari mereka. Kimia itu tidak hanya termasuk pestisida ya. Ada bahan-bahan kimia lain yang berbahaya yang tidak boleh dibuang ke tempat sampah ya. Dan memang petugas juga ada khusus box sendiri. Dan di sana itu anak-anak diajarin untuk membuang yang benar. Lanjut. Nah, dari awal sudah disebut, tapi setelah saya lihat sebetulnya motivasi mahasiswa, ibu-ibu juga bapak-bapak tahu bahwa itu berbahaya. Ya, tapi kok tetap menggunakan atau tidak tahu kalau itu berbahaya. Ya, karena yang saya lihat itu dia merasa terganggu dengan hama rumah tangga ya. Jadi masih tetap menggunakan. Seperti di pestisida pertanian. Kenapa sih Pak petani itu kan sudah sering mendapat edukasi, penyuluhan bahwa pestisida jangan banyak-banyak Pak, harus sesuai dosis. Dan kalau bisa zero pesticide ya, tidak menggunakan sama sekali. Nah, kenapa Bapak petani tetap menggunakan? Karena apa? Rasa khawatir. Kalau terserang hama akan tidak panen. Nah, itu jadi dia ada tidak ada hama tetap menyemprot secara terjadwal. Ini yang tidak bagus. Kalau kita terjadwal sholat bagus. Tapi kalau terjadwal nyemprot ada tidak ada hama nyemprot itu tidak bagus ya. Oke, lanjut. Ini contoh menggunakan pestisida untuk anak ya. Sebelah kiri ini anak sekolah, bahkan dia itu memakai seperti menggunakan hand body lotion. Jadi kalau belum pakai ini itu belum boleh keluar rumah, belum boleh sekolah. Jadi mereka itu bahkan mengambil sendiri menggunakan ya. Setelah itu apa? Tidak cuci tangan. Sampai di sekolah nanti makan ya tangannya masih mengandung pestisida. Kemudian banyak juga yang untuk bayi ya, dioleskan untuk bayi. Mereka tidak tahu, anggapnya itu hand body lotion. Terus anak-anak jajan sementara ada fogging, jual tahu gejrot, tidak akan tahu bahwa itu berbahaya. Di bawah bahkan yang pestisida bakar itu untuk mainan anak-anak. Ya, jadi sebetulnya hal itu semuanya sangat berbahaya. Lanjut. Nah, ini bapak-bapak ini saya lihat sangat gemes sekali ya, karena rumahnya itu ada semut banyak. Dia ambil semprot baygon, kemudian disemprotkan. Itu sampai saking gemesnya nggak tahu itu sudah berapa diisi ulang ya. Terus ibu-ibu sebelah kanan ini menuang isi ulang itu tidak di luar rumah, tetapi di dapur, ya. Jadi dia itu tidak takut bahayanya. Sebelah kiri bawah ini menggunakan kapur ajaib, ya,
untuk meja makan, biar semut tidak naik. Di tengah ibu-ibu ini siang hari karena dia duduk di depan banyak nyamuk, dia pakai oles ya, saksetan. Nah sebelah kanan ini sebenarnya sangat berbahaya ini. Ibu-ibu ini nonton TV, di sini ada makanan, dia sudah pegang raket, tidak puas, dia masih menyalakan ya pestisida bakar. Nah, jadi terus saya katakan memang nggak disemprot, Bu. Udah saya semprot. Ya, berarti apa? Tiga pestisida langsung digunakan. Lanjut. Nah, bisa dilihat di sini untuk di Belanda ini banyak digunakan di luar ya, tidak di dalam rumah. Di dalam itu paling ya ini kayak padat ini ya, sebelah kiri bawah ini. Ini dioles, ini juga sebelah tengah bawah, ini autan disemprot ke badan. Terus ternyata ada berupa pen sebelah kanan bawah, pojok kanan. Ini di pintu. Jadi digariskan itu kayak spidol ya. Tapi tidak berwarna, itu di pintu sehingga mencegah untuk serangga itu masuk. Oke, lanjut. Nah, yang saya tanya, dan ini tidak ada di puskesmas, tidak ada di rumah sakit, tidak ada data ini ya. Jadi kalau ada yang keracunan pestisida itu mungkin tidak dicatat ya. Jadi yang banyak menimbulkan keracunan kalau terpapar itu adalah sesak nafas, mata berair ya. Bahkan ada yang sesak nafasnya begini. Ada bapak-bapak. Saya pernah, Bu, mau sholat maghrib, saya semprot kamar saya, terus saya sholat. Saya hampir pingsan. Itu bapak keracunan. Tapi mungkin enggak ya, Bu, karena setelah saya keluar, itu saya segar kembali. Iya, karena apa? Itu sudah mendapat udara, ya. Jadi racunnya sudah menurun, gitu, ya. Jadi orang tidak percaya kalau dia keracunan. Terus pusing, ada yang rasa pusing. Saya paling yang tidak bisa kalau ada yang pakai pestisida di dekat saya langsung pusing, ya. Terus bisa menimbulkan iritasi kulit, mual, muntah, bahkan ini ada yang pingsan yang tadi saya sampaikan. Jadi di mata ini yang belum tercantum adalah mata itu seperti berair, itu sudah keracunan, ya. Lanjut. Nah, mana yang paling menimbulkan keracunan? Yaitu yang semprot, ya, yang aerosol, kemudian bakar, body lotion, elektrik, dan fogging. Lanjut. Jadi yang paling banyak adalah semprot, bakar. Nah, ini kasus ya, pestisida ini untuk bunuh diri, ya. Sering kan mendengar menenggak racun tikus, terus kelalaian tumpahnya pestisida yang cair ke dalam makanan, itu kadang dianggap nggak apa-apa, orang cuma dikit, ya. Itu ternyata terjadi. Terus kebakaran di kasur, ya karena menggunakan tadi pestisida yang bakar, ya. Terus mewabahnya penyakit. Ini karena apa? Sebetulnya semakin banyak kita menggunakan pestisida, nyamuk itu semakin kuat. Kan kalian lihat, Bapak Ibu mungkin lihat, begitu habis nyemprot baygon, nyamuk pada ngeletak. Ada nggak yang bangun lagi nyamuknya
setelah pingsan. Ada kan ya, yang tengel-tengel terus hidup lagi. Nah, yang hidup itu adalah yang kuat. Yang kuat akan melahirkan, akan bertelur nyamuk. Karena dia kuat, berarti anaknya kuat kan. Disemprot lagi, dia lebih kuat lagi. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan kenapa disemprot kok enggak hilang. Kenapa enggak berkurang. Itu nyamuknya tambah kuat. Ya, terus yang tidak kuat dengan pernafasan itu bisa menyebabkan penyakit ispa dan bisa juga burung atau kucing peliharaan atau ayam itu mati ya. Oke, lanjut. Maaf Ibu, Nah, ini tadi gambar yang demo pestisida nggak ada ya? Nggak terlihat di sini. Oke. Nah, ini kalau kita banyak demo karena kebijakan pemerintah ya, kalau di sana ada demo untuk stop menggunakan pestisida ya. Ini demo dari orang-orang mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan lagi, tapi silahkan kalau ada yang kita ngobrol santai aja, ibu-ibu nggak usah takut kalau bertanya, pertanyaan saya itu cuma nanya apa gitu, saya hargai ya. Ayo silakan saya kembalikan ke MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi atas pemberian materinya. Nah, tadi teman-teman udah jelaskan dari Ibu Titi, dijelaskan tadi apa sih jenis-jenis hama, lalu juga diberikan perbandingan bagaimana keadaan di Indonesia dan di Belanda dan di Jerman, lalu diberikan juga contoh-contoh bagaimana sih orang-orang selama ini menggunakan pestisida rumah tangga itu seperti biasanya. Nah, untuk teman-teman sekalian, akan dibuka sesi pertanyaan karena mengingat waktu, mohon maaf hanya dibuka untuk 2 orang penanya. Nah, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan langsung on mic aja ya. Bertanya. Ayo, ada yang ingin bertanya? Halo Mbak. Ya. Halo. Ya, ini saya Melina Yuli Kartika. Bisa kelihatan? Atau harus on mic? On cam? Kalau bisa on cam boleh. Boleh Yuli. Nanti yang kedua baik ya. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Titi. Dan terima kasih juga kepada Kak Icut atas kesempatannya untuk saya bertanya. Saya Melina dari Pacitan, Jawa Timur. Saya ingin bertanya, Bu, tentang pengendalian hama rumah tangga dalam skala medium atau besar, itu bisa dilakukan dengan apa ya, Bu? Karena sebenarnya di rumah saya ini ada sepertinya jadi koloni besar semut, jadi rumah beberapa koloni besar semut. Jadi setiap kali saya menaruh barang atau makanan, itu misal di tempat yang agak terbuka, misal di meja, itu pasti belum berapa menit sudah dikerubungi semut. Terus kadang ada yang sampai ke kasur dan sangat mengganggu. Keluarga saya biasanya memang memakai pestisida untuk mengurangi jumlahnya, tapi karena bukan dari sarangnya, semutnya pasti kembali lagi. Nah, misal jika ingin dikendalikan dari sumbernya, pengendaliannya seperti apa, Bu? Ya, misal tidak menggunakan pestisida. Terima kasih. Ya, terima kasih Yuli atas pertanyaannya. Ibu, apakah mau langsung dijawab dulu? Apakah mendengar pertanyaan satu lagi dulu? Ya, dikumpulkan dulu 3 paling tidak ya. Oke, Bu.
Oke, berikutnya kepada Baik dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Pada Icut, apakah suara saya terdengar? Terdengar Baik. Baik, terima kasih Ibu Tipi atas penjelasan materinya, amat sangat bermanfaat untuk Putus-putus kita. ya? Apa tempat saya yang kurang? Halo, apakah masih terdengar jelas Ibu? Jelas Baik. Baik, tadi Bu Titi bilang tidak jelas soalnya. Saya langsung pada pertanyaannya ya. Tadi Ibu pernah menyampaikan bahwa semakin sering kita menggunakan pestisida rumah tangga seperti untuk nyamuk tuh nyamuk makin kuat. Nah, itu solusi yang bisa diterapkan seperti apa ya Bu? Karena kan kalau kita lebih memakai dalam dosis yang lebih besar itu akan sama lagi akibatnya bahkan berdampak lebih buruk. Walaupun kita kurangi nanti nyamuknya malah lebih banyak. Nah, menurut Ibu alternatif yang paling baik untuk solusi masalah ini seperti apa, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Baik atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan satu lagi, ini ada di kolom chat oleh Farhan Abdillah Nafis. Dia bertanya, Bu izin bertanya, sebenarnya apakah ada indikator tertentu suatu pestisida dikatakan efektif dalam membunuh atau membasmi hama? Dan dari sekian banyak hama rumah tangga, apakah ada hama yang membutuhkan perlakuan khusus untuk membasminya? Begitu Ibu. Apakah pertanyaan dari ketiga pertanyaan ini sudah jelas, Bu? Yang nomor 2 tadi saya keluar terloncat. Yang nomor 2 saya tidak dengar. Untuk Baik, boleh diulang lagi Baik pertanyaannya? Langsung pertanyaannya aja. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana alternatif? Apa kalau itu tahu? Kenapa Ibu? Alternatif apa? Ya Baik, diulang aja Baik. Ya, alternatif apa yang bisa kita gunakan Ibu untuk membasmi hama rumah tangga seperti nyamuk yang barusan dijelaskan, karena semakin banyak digunakan pestisidanya, nyamuknya kan makin tangguh gitu, makin unggul, malah bisa tidak mati gitu dan melahirkan yang lebih kuat lagi gitu. Nah, kalau kita makin banyak makanya itu dampaknya makin buruk. Kalau lebih dikit lagi penggunaannya itu malah bikin nyamuknya juga masih banyak. Nah, itu solusinya seperti apa Ibu untuk masalah tersebut? Oke. 3 dulu ya. Suara saya jelas? Jelas Ibu. Oke. Sebentar, saya takut kalau ini nanti mati ya atau terlempar lagi. Saya oper ke HP saya yang kecil. Baik. Jadi untuk Ibu dari Pacitan, aduh tertarik banget ini. Ibu gimana kabar pasar ikannya di pantai di Pacitan itu sekarang banyak tempat wisata bagus-bagus sekali, kalian kalau tahu ya di sana. Pacitan itu adalah sebenarnya masuk Jawa Timur, tapi orang sering lewatnya itu adalah Wonogiri. Ya, saya tahu persis karena ada teman yang tinggal di sana. Bahkan Presiden kita SBY asalnya dari Pacitan ya. Ini mungkin bisa sekalian menjawab yang nomor 2 ya. Jadi bagaimana sih mengendalikan atau ada alternatif lain gitu kalau tidak menggunakan pestisida ya. Jadi tadi sudah ada beberapa cara yang menggunakan ini sekarang banyak Bu, sodia ini sangat mudah diperbanyak ya, ditaruh di pot-pot kecil gitu. Dan yang jelas kalau tadi semut ya, semut di meja selalu ada gitu. Salah satunya itu kaki di bawah, Bu, itu dikasih mangkok berisi air. Ya. Dan air itu jangan pernah kering.
Kalau kering ditambah, kering ditambah. Terus meja itu jangan mepet ke tembok. Kalau kaki meja dikasih air, tapi mejanya mepet ke tembok, sama aja. Semut bisa lewat tembok. Nah, memang gemesin sekali. Baru meletakkan makanan daging, karena semut beda-beda ya. Ada semut yang hanya makannya daging, ya. Ada semut yang hanya makan ikan asin. Ada semut yang makan gula. Itu beda-beda memang, ya. Jadi untuk semua semut sama air nggak mau, ya. Oleh karena itu salah satu alternatif. Kalau mencari sarangnya, jangan dibunuh sarangnya ya Bu. Karena sebetulnya itu untuk keseimbangan alam, kita nggak boleh membunuh atau ini semut secara keseluruhan. Ya. Kalau ditutup nggak apa-apa Bu, sarangnya ditutup, tapi nggak boleh di situ disemprot atau dibunuh, apalagi dengan api ya. Kalau ditutup nggak apa-apa, karena dia bisa mencari jalan lain yang tidak di dalam rumah ibu. Ya, ditutup boleh, misalnya di semen ya, atau ditutup pakai kalau di tanah ya dengan tanah yang liat itu boleh. Gitu. Terus alternatif lain kalau semut itu, tapi saya belum mencoba. Ini saya belajar malah waktu di Belanda ya. Itu tempat jalan semut itu dikasih uang gobang, uang zaman dulu, ya, bukan uang cering istilahnya yang sekarang itu, tapi uang yang dari kuning itu loh, itu ditaruh di tempat jalannya semut, gitu ya. Yang lain lagi apa ya kalau semut, kalau saya sih prakteknya yang efektif ya air itu ya. Gitu ya, jadi air, karena kita menghindari tadi tidak menggunakan pestisida, kapur ajaib juga jangan ya, karena itu bisa kemakan atau bisa kepegang oleh anak-anak. Oke, terus yang alternatif, maaf Bu Melina, bagaimana Ibu, masih ada yang belum puas? Sudah Bu, terima kasih banyak. Sudah Udah dicoba belum Bu? Yang pakai itu kaki meja dikasih mangkok, kasih air. Dulu pernah, tapi sekarang itu nggak tahu kenapa di rumah itu nggak lagi. Mungkin nanti saya coba lagi Bu. Ya, iya gitu ya Bu Melina ya. Itu yang paling aman. Oke. Terus alternatif untuk hama nyamuk ya. Maksudnya pengendalian alternatif nyamuk ya. Kalau saya nggak pakai pestisida itu sebetulnya dengan tidak menggunakan pestisida yang saya amati dari rumah tetangga saya, itu cicaknya lebih banyak di saya. Cicak itu kan makan nyamuk, ya. Tapi di tetangga saya nggak ada cicak, kecuali ibu-ibu takut ya dengan cicak ya, itu nggak menyelesaikan masalah malah. Tapi pertama saya tidak menggunakan, sama sekali saya tidak menggunakan pestisida. Kemudian tanaman itu, tanaman saya yang bersifat mengusir itu hanya zodia, ya. Zodia dulu ada mint, tapi nggak tahu kok mintnya mati karena zodia ini mudah sekali di ini ya. Kalau zodia tidak boleh hanya 1, 2, 3 pot ya, harus banyak Bu, sebagai tanaman hias ditata yang rapi. Terus serai yang istilahnya mudah dicari, tapi serai ini kan kadang seperti yang tadi digambar kan nggak bagus ya, dia menjuntai kemana-mana ya, dirapikan. Jadi setiap saat harus dipotong. Justru kalau dipotong itu mengeluarkan aroma yang tidak disukai oleh nyamuk, gitu ya. Itu yang saya lakukan. Kemudian
satu lagi yang tadi tidak saya jelaskan di sini, nyamuk itu kan bersarang di tempat-tempat yang ada air. Dicoba Bu, got itu ditutup. Ternyata berkurang sekali nyamuk itu. Jadi nyamuknya tetap hidup, tapi di dalam got yang tertutup. Kalau gotnya terbuka, itu dia akan terbang. Nah, masalahnya kalau kita tinggal bersama tetangga dekat, kalau gotnya ditutup mati, itu nggak boleh, ya. Jadi silakan got itu ditutup, jangan permanen. Boleh pakai tegel yang sudah dicetak itu ya, ditutupkan. Jadi kalau bersih-bersih itu bisa diangkat, gitu. Atau pakai kayu yang kuat. Itu sangat mengurangi sekali. Dicoba Bu. Itu kalau itu saya lakukan. Jadi beberapa yang saya lakukan sangat mengurangi populasi. Gitu ya. Tadi untuk yang ibu kedua siapa? Bagaimana Bu? Iya Bu, sudah paham sekarang. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, indikator apa tadi, Cut? Iya Ibu, pertanyaannya indikator itu Bu, apakah pestisida ini dikatakan efektif dalam membunuh atau membasmi hama? Dan apakah ada hama yang memerlukan perlakuan khusus dalam membasminya? Kalau pestisida itu nggak usah pakai indikator, semua efektif ya untuk membunuh. Karena itu racun. Gitu. Jadi nggak usah diragukan. Semua ini efektif untuk membunuh. Di situ ada tulisannya kok. Itu membunuh semut, apa untuk kecoak atau untuk semut itu ada, ya. Jadi sorry. Maaf. Jadi efektif. Indikatornya apa? Enggak ada indikator. Indikatornya ya itu untuk apa? Tapi ternyata baygon untuk nyamuk itu sering juga dipakai untuk semut, gitu ya. Yang tadi lihat kan, bapak-bapak nyemprot pakai baygon itu nyemprot semut itu sebenarnya baygonnya itu untuk nyamuk, gitu ya. Terus kalau ini di luar hama serangga, hama tikus. Tahu nggak? Hama tikus itu ternyata dia takut dengan suara jengkerik. Saya ada tikus di rumah, nggak tahu jengkeriknya dari mana, tiba-tiba ada bunyi jengkerik. Itu tikusnya nggak nongol, nggak berani nongol. Begitu jengkeriknya nggak bunyi, tikusnya nongol lagi. Nah, kalau ingin rumahnya aman dari tikus, beli jengkerik yang bunyi, ya, taruh di tempat tertentu dikasih makan, ya. Mungkin ada beberapa tempat sehingga bisa untuk mengusir tikus dari beberapa jalannya. Oke, begitu ya maksudnya. Siapa tadi yang ketiga? Tadi yang bertanya Farhan Abdillah Nafis, Bu. Ya. Itu ya. Farhan gimana? Masih ada yang belum puas? Cukup Bu, terima kasih banyak. Oke. Yang lain silahkan Cut. Mengingat waktunya Bu, sepertinya cukup saja untuk 3 penanya Bu. Oke. Ya. Kalau begitu
Saya kembalikan ke Cut ya. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Titi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sudah memenuhi benak para peserta sejak tadi mendengar materi Ibu. Semoga dengan materi-materi dan diskusi yang sudah kita lakukan tadi dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai bagaimana sih sebenarnya penggunaan pestisida, lalu bagaimana juga kalau misalnya kita ingin menggunakan pembasmi hama alami itu apa saja harus kita lakukan. Nah, selanjutnya, karena materi kita sudah selesai, akan kita lanjutkan kepada penyerahan sertifikat untuk Ibu Titi selaku narasumber dan pengisi materi kita hari ini. Ini berikut, Bu, sertifikatnya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih sertifikatnya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama dengan pembicara dan juga dengan para peserta. Bagi para peserta yang bisa menyalakan kameranya, mohon dinyalakan karena akan segera difoto oleh operator kami. Baik, di sini ada 2 slide. Bagi yang ingin membuka videonya, boleh dibuka dulu on cam. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Raihan sudah melakukan sesi dokumentasi untuk acara webinar hari ini. Selanjutnya, share screen lagi. Selanjutnya yaitu untuk menutup acara hari ini akan diadakan doa penutup yang akan dipimpin lagi oleh Syidki Muhammad Noval. Kepada Syidki dipersilahkan. Baik, mungkin doa akan dipandu menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabal akhirah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengingatkan lagi kepada para peserta, ada presensi kedua bisa dilihat di kolom chat. Itu sekaligus untuk biar bisa mendapatkan sertifikat hari ini, mohon diisi ya presensinya. Lalu acara berikutnya yaitu pembagian door prize. Pembagian door prize ini tuh akan dipilih secara acak untuk semua peserta yang ikut, kecuali yang tadi sudah bertanya. Karena sudah bertanya, mereka akan mendapat hadiah sendiri. Untuk pembagian door prize ini adalah kepada tiga peserta yang beruntung. Akan dipilih menggunakan Wheel of Names. Silakan, Afia, silakan.
Ya, pemenang pertama yang mendapatkan door prize adalah Bapak Mispanto. Apakah hadir, Pak? Halo, Bapak. Apakah hadir di sini? Kalau Hadir. hadir. Oke. Ini pemenang pertama. Lalu untuk pemenang kedua, diputar lagi. Selamat untuk pemenang kedua, Aisyah Nur Azizah. Apakah hadir? Hadir. Hadir, oke. Untuk yang pemenang terakhir, pemenang ketiga yaitu ini Zafira Ayuni. Apakah Zafira Ayuni hadir? Halo Zafira Ayuni, apakah hadir? Kalau tidak hadir, akan diganti lagi sama yang lain. Zafira Ayuni. Tidak ada, ya udah. Pilih lagi aja satu lagi. Selamat kepada Islahati Nafiah. Apakah Islahati Nafiah hadir? Hadir, oke. Ya, selamat untuk 3 pemenang door prize hari ini. Karena sudah selesai pembagian door prize, maka acara hari ini akan saya tutup. Terima kasih atas kehadiran para peserta semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik di diri sendiri maupun dari para panitia yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat menyelesaikan KKN ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Oh ya, untuk pemenang door prize bisa menghubungi nomor telepon tersedia di poster ini, webinar ini nanti akan diberikan lewat sana hadiahnya. Terima kasih. Dadah, makasih Cut sama Aldi semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Iya, semuanya. Makasih.